Sidang lanjutan kasus penipuan dan penggelapan yang melibatkan pengusaha tekstil ternama di Bandung Miming Deniko kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi dari pihak bank terkait penolakan cek yang menjadi salah satu bukti dalam kasus ini. Sidang yang dipimpin oleh Majelis Hakim Tuti Haryati ini menghadirkan 4 saksi dari pihak bank terkait penolakan cek yang menjadi salah satu bukti dalam kasus ini. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Sukanda menjelaskan bahwa saksi dihadirkan untuk memperkuat dakwaan terkait penolakan cek yang diduga diberikan oleh terdakwa kepada pelapor, Desi Ausiu. Penolakan ini disebabkan karena saldo yang tidak mencukupi. Engkus Kusmoyo, manajer operasional salah satu bank, menyatakan bahwa penolakan cek dari Bank BCA terjadi sejak tahun 2019 hingga 2022. Bukti penolakan dari BCA ada karena mereka mengembalikan lewat sistem. Saksi lain dari bank swasta lainnya menjelaskan bahwa penolakan cek terjadi karena saldo dalam rekening terdakwa tidak mencukupi. Kasus ini bermula pada tahun 2017 saat terdakwa menawarkan investasi pembelian mesin tekstil dengan janji keuntungan 2,5%. Korban tergiur mentransfer dana hingga lebih dari 100 miliar rupiah. Namun dana tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi dan cek yang dijadikan jaminan tidak dapat dicairkan. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Yofi Gunawan mempertanyakan keabsahan bukti-bukti yang diajukan jaksa, khususnya terkait cek yang dicairkan. Menurut Yofi, ada bukti cek yang dicairkan di mana dananya diisi oleh pelapor sendiri. Lalu hari itu juga langsung dicairkan. Hal ini diduga dilakukan untuk memudahkan pelapor mendapatkan kredit dari bank. Kuasa hukum juga menyoroti adanya cek senilai 1 triliun rupiah yang disebut-sebut dalam sidang. Namun hasil keterangan saksi menyebut bahwa dana tersebut tidak pernah ada. Tadi ada persidangan yang sangat mengejutkan ya, bahwa di dalam bukti yang diajukan oleh JPU ya, ternyata terungkap bahwa ini sebenarnya adanya cek yang dicairkan, di mana cek itu sebelum dicairkan dananya diisi dulu oleh pelapor ya di hari yang sama. Jadi dia menerima cek, kemudian cek itu diisi dulu ke rekening yang punya cek, kemudian dia cairkan cek itu pada hari yang sama ya. Nah, ini yang dikatakan bahwa adanya dugaan untuk performa atau meningkatkan omset untuk pengajuan kredit, fasilitas kredit ke bank. Jadi ada saksi dari jaksa bahwa mengatakan dia sebagai akunting di perusahaan PT Ranarindo dan itu adalah milik dari pelapor. Jadi akunting itu mengatakan bahwa perputaran di rekening Ranarindo sampai 1 triliun pencatatannya triliun. Namun dari 2016 sampai 2021 ya. Namun di dalam pencatatan tersebut tidak ada uang yang masuk. Ternyata uang yang masuk itu masuk kepada pribadi, orang perorangan yang menjadi komisaris dan direktur PT Ranarindo. Jadi situ ketahuan bahwa ada perputaran di antara perusahaan PT Ranarindo kepada orang perorangan sebagai pemilik PT Ranarindo. Untuk tujuannya untuk menaikkan performa keuangan dari PT Ranarindo. Kuasa hukum terdakwa juga mempertanyakan cek 1 triliun rupiah yang disebutkan. Menurut keterangan saksi akunting, uang itu tidak ada, ini menjadi tanda tanya besar. Sidang akan dilanjutkan dengan Kamis pekan depan dengan menghadirkan saksi yang memberatkan terdakwa.